Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang waktu dan hikmah berkhitan. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk berkhitan dan apa saja ya hikmahnya? Kita lihat selengkapnya. Tata cara khitan. Yang pertama, tata cara khitan bagi laki-laki. Tata cara khitan bagi laki-laki yaitu dengan cara memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis atau alat kelamin laki-laki. Jadi, yang dipotong itu hanya bagian kulitnya saja, kulit penutupnya saja ujungnya. Sebaiknya sebelum dikhitan, biasanya dilakukan pembiusan lokal, yaitu sekitar kemaluannya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya rasa sakit saat proses berkhitan. Pada zaman sekarang, zaman sudah semakin canggih, cara berkhitan pun alatnya sudah semakin canggih. Sekarang ada khitan laser dan lain sebagainya, sehingga khitan sekarang sudah tidak terlalu sakit lagi. Yang kedua yaitu adalah khitan bagi perempuan. Sedangkan khitan pada perempuan dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian kecil kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya sama sekali. Di sini sama seperti laki-laki, hanya bedanya kalau perempuan ini kita menghilangkan sebagian kecil kulit ari yang menutupi klitoris, bagian ujungnya saja, dan tidak membuangnya sama sekali. Jadi sama ya, dibuka seperti mengupas penutupnya, jadi tidak membuang sama sekali. Sudah paham mengenai tata cara berkhitan? Jika sudah paham, Bu Guru akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai waktu berkhitan. Waktu wajib berkhitan adalah pada saat balik, karena pada saat itulah wajib melaksanakan sholat. Jika kalian sudah balik tetapi belum berkhitan, maka segeralah untuk berkhitan. Karena jika belum berkhitan, maka sholatnya tidak akan sah. Mengapa demikian? Karena di badan kita masih menempel hadas atau najis. Salah satu syarat sah sholat adalah suci atau bersih dari hadas atau najis. Jika kalian belum berkhitan, maka kulit yang ada di depan alat kelamin terkena najis ketika kencing. Walaupun setelah kencing atau buang air kecil kita sudah membersihkan dengan air, tetapi kotoran atau najis tersebut dari kencing itu akan mengendap di ujung kemaluan atau alat kelamin. Berarti yang belum berkhitan masih menyimpan kotoran. Untuk membersihkannya yaitu dengan cara berkhitan, karena khitan merupakan syarat dalam beribadah kepada Allah. Dan seperti yang Bu Guru katakan, ibadah seseorang tidak akan sah jika belum berkhitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda melalui riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, al-aklafu la tuqbalu lahu salatun wa la tuqalu dabihatuh, yang artinya adalah orang yang tidak berkhitan tidak akan diterima sholatnya dan hasil sembelihannya tidak boleh dimakan. Tadi sudah Bu Guru jelaskan mengapa orang yang belum berkhitan tidak sah atau tidak diterima sholatnya, karena dalam anggota tubuh orang tersebut masih menempel najis atau hadas. Selain itu, jika seseorang belum berkhitan sampai usia melebihi batas balik atau dewasa, misalnya 20 tahun belum berkhitan, dan ketika ibadah kurban ia berkurban sapi atau kambing atau domba, maka daging yang dikurbankan oleh orang tersebut tidak boleh dimakan. Sungguh jelas apa yang telah diperintahkan Allah dan juga Rasul mengenai tentang berkhitan. Maka yang belum berkhitan segeralah berkhitan sebelum balik. Sedangkan waktu sunnah untuk berkhitan adalah sebelum balik. Waktu ikhtiar atau pilihan yang baik untuk dilaksanakan adalah hari ke-7 setelah lahir atau 40 hari setelah kelahiran, atau juga dianjurkan pada umur 7 atau 10 tahun.
melakukan khitan pada umur 7 sampai 10 tahun karena pada saat itu anak mulai diperintahkan sholat. Ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitan cucu-cucunya yang bernama Hasan dan juga Husain pada umur 7 hari setelah kelahirannya, sehingga disunahkan menyelenggarakan khitan pada hari ke-7 hari kelahiran. Selain itu, menurut ilmu kedokteran modern, waktu yang paling tepat untuk berkhitan adalah ketika anak masih bayi atau baru dilahirkan. Biasanya, masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya anak laki-laki dikhitan pada usia antara 7 sampai dengan 10 tahun. Waktu khitan biasanya dilakukan pada waktu libur panjang sekolah atau pada waktu sekolah. Sungguh telah jelas apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah mengenai tentang khitan. Selain khitan itu menjadi salah satu syarat sah dari sholat, khitan juga memiliki manfaat-manfaat lainnya, yaitu faedah khitan seperti yang diungkapkan para ahli kedokteran bahwa khitan mempunyai faedah atau manfaat bagi kesehatan karena dapat membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur-unsur tersebut. Ketika keluar melewati kulit yang menutupi alat kelamin, maka endapan kotoran sebagian tertahan oleh kulit tersebut. Semakin lama, endapan tersebut akan semakin banyak dan menumpuk. Bisa dibayangkan berapa lama seseorang melakukan kencing dalam sehari, dan berapa banyak pula endapan yang disimpan oleh kulit penutup kelamin dalam setahun. Oleh karenanya, banyak penelitian medis membuktikan bahwa penderita penyakit kelamin lebih banyak dari kalangan yang tidak berkhitan. Ini juga yang menjadi salah satu alasan non-muslim di Eropa dan Amerika melakukan khitan loh. Selain itu, ada juga hikmah atau manfaat khitan yang lainnya. Yang pertama adalah khitan merupakan pangkal fitrah dalam syiar Islam. Yang kedua, khitan itu sebagai ciri atau tanda bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dan kita melestarikan syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, khitan ini dapat memberikan nilai keindahan. Nilai keindahan ini maksudnya adalah nilai kebersihan. Yang keempat, yaitu khitan dapat mencegah penumpukan kotoran yang bercampur bakteri dan juga sisa urin. Yang kelima, yaitu khitan dapat mencegah timbulnya penyakit kelamin seperti kanker dan juga lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah khitan dapat melatih anak untuk menjaga kebersihan dari suci dari najis. Tetap sehat, tetap semangat, jazakumullah khairan.